terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Ia menganggap apapun yang dilakukan atau dikatakan orang lain akan selalu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada yang selalu menyimak Qalbun Salim, terima kasih ya sahabat-sahabatku dan yang ikut serta mendukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe-nya, like-nya, dan komen. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan di setiap urusannya. Dan Allah berikan rizki, layak tasib, rizki yang banyak halal. Dan mudah-mudahan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang apa saja sih yang mengakibatkan seseorang itu menderita ya sahabat-sahabatku. Di sini Rasulullah SAW bersabda ya, ada 4 hal yang mengakibatkan orang tersebut akan menderita. Pengen tahu apa saja? Yuk kita simak selanjutnya sahabat-sahabatku. 4 perkara yang mengakibatkan penderitaan, yaitu 1. Pandangan yang picik. 2. Hati yang keras. 3. Banyak angan-angan. 4. Cinta dunia. Itu hadis riwayat Abu Nuaim dari Anas ya sahabat-sahabatku semuanya. Yang pertama adalah pandangan yang picik. Seperti apa sih pandangan yang picik? Pandangan yang picik adalah pandangan yang selalu merendahkan orang lain. Orang yang memiliki sifat tersebut akan selalu a priori atau dengki. Itu penyakit hati ya sahabat-sahabatku. Itu sangat menderita sekali ya, tidak enak tentunya ya. Terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Ia menganggap apapun yang dilakukan atau dikatakan orang lain akan selalu salah. Dan pendapatnya yang paling benar. Penderitaan yang ditimbulkan dari sifat ini adalah ketakutan yang dahsyat kalau orang lain berbuat lebih baik. Hidupnya akan selalu dipenuhi pemikiran bagaimana cara mengalahkan pendapat atau tindakan orang lain. Itu ya sahabat-sahabatku. Pertama adalah pandangan yang picik. Jadi orang yang punya pandangan picik itu tidak mau dikalahkan. Tidak enak ya kalau orang lain dapat rezeki. Itu pandangan picik, hasad ya. Jadi hatinya tidak sehat ya sahabat-sahabatku. Jadi tidak enak melihat orang lain ada kemajuan seperti itu. Yang kedua adalah hati yang kasar ya. Hati yang kasar seperti apa sih? Hati yang kasar maksudnya adalah hati yang telah mati atau hati yang dihinggapi penyakit rohani. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan pernah menerima nasihat atau kebenaran yang disampaikan kepadanya. Sehingga penderitaan yang ditimbulkannya adalah tersesat selama-lamanya. Dan kelak di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi.
Itulah yang punya hati yang kasar ya sahabat-sahabatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang memiliki sifat ini dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ya, itulah yang punya hatinya sudah kasar atau hatinya sudah mati. Itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ya sahabat-sahabatku. Ketiga, banyak berangan-angan. Perilaku ini hanya menyuburkan pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kemalasan. Orang seperti ini pekerjaannya hanya menghitung jikalau dan andaikan ya. Maka bagi mereka adalah kesengsaraan jika angan-angan tidak tercapai. Selanjutnya sifat ini jelas bertentangan dengan sifat-sifat orang-orang beriman. Allah menyatakan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari pekerjaan yang tidak berguna. Terdapat di surah Al-Mu'min ayat 1-3 ya sahabat-sahabatku semuanya. Keempat, kemauan yang keras terhadap perkara duniawi. Dalam konteks ini maksudnya adalah kemauan yang keras tetapi tidak dilandasi dan didukung kemampuan dan etos kerja yang tinggi. Maka orang-orang seperti ini hanya melahirkan kekecewaan dan putus asa. Itulah ya sahabat-sahabatku semuanya orang-orang yang menderita hidupnya ya. Yang pertama adalah orang yang pemalas ya. Yang kedua orang yang panjang angan-angannya, jadi cuma di angan-angan saja. Terus orang yang keras hatinya ya, itu adalah orang-orang yang menderita hidupnya atau hasad, penyakit hati, yaitu tidak suka dengan kemajuan orang lain yang akan mengakibatkan dia sendiri yang akan menderita. Yuk kita belajar ya sahabat-sahabatku, ini kehidupan sehari-hari ya sahabat-sahabatku semuanya, di mana kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tentunya semuanya terletak di hati kita bagaimana mengelola suatu ujian tersebut. Kalau kita menerima dengan sabar dan ikhlas, insya Allah itu menjadi penggugur dosa dan menaiknya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita marah-marah, berarti itu tidak lulus dengan ujian tersebut ya. Padahal Allah akan memberikan sesuatu di belakang ujian tersebut. Allah akan naikkan derajatnya, Allah akan bahagiakan dunia akhiratnya, dan Allah akan hapus seluruh dosanya ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, kalau kita banyak angan-angan, terus berangan-angan tapi tidak ada kerjaannya, itu juga sama pusat penderitaan ya sahabat-sahabatku. Dan menyimpan atau hati kasar juga sama ya, jadi tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain, jadi hatinya sudah tertutup, udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat yang 4 tadi. Itulah sumber penderitaan yang kita sendiri yang akan merugi ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita hindari dari sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sabar, tawakal, dan syukur tentunya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Belajarlah bersabar, belajarlah ikhlas di dalam cobaan yang Allah berikan. Karena makin kita sabar, makin kita ikhlas, Allah mencintai orang-orang yang sabar, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik tentunya ya.
Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.